Tugas terakhir Nabi itu apa? Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Salah satu hikmah di situ ditulis di doa ini. Nabi disebut dengan nama yang beliau tidak pernah sebut di hadis manapun. Apa kalimat di situ? Ya Allah, aku bertawasul, disebutkan semua nama Nabi. Puncaknya Al-Ab Al-Akbar, ayahanda tertua teragung di alam semesta, Sayyidina Muhammad. Ada di doa tuh Al-Ab Al-Akbar. Nanti silakan cek lagi Pak ya, nanti kalau kita emang rutin nanti Habib, semoga ada waktu, kita akan syarah Sintil Durar biar ente gak cuma dapat berkat tapi juga dapat hikmat. Masa nanti kita disindir di surah Al-Jumu'ah, jangan seperti himar yahmilu asfara, keledai yang mikul kitab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya rahman ya rahim ya dhatar rahmah ya dhatar rahmah ya dhatar rahmah salli ala ainir rahmah sayyidina Muhammad rahmah mudah amin ya rabbal alamin. Sayyidi Al-Habib Alwi Abdullah Al-Idrus dan buah hati beliau Sayyidi Musa, para doktor, para haji, para kiai, para habaib, para asyraf, para pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW, para pejuang-pejuang ahlus sunnah wal jamaah. Semoga hati kita selalu diistiqomahkan untuk mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah SAW, mencintai pewaris dan zuriat Rasulullah SAW. Semoga konflik apapun di luar sana kita tanggapi dengan fa'aslihu baina akhawaikum, maka islahlah antara saudara-saudaramu. Amin rabbal. Saya dulu sempat mau menanggapi konflik-konflik nasab, konflik sanad, tapi guru saya tegur, mursyid saya tegur, kata beliau, nah diam, ini panjang. Seandainya Habib Alwi ini bukan Habib, handainya antum masih hormat beliau gak sebagai seorang manusia dan orang sahibul majlis? Makanya saya senang beliau tadi atas nama Alwi, beliau gak sebut dirinya Habib ya, Bib Tol dan dulu alhamdulillah. Semoga perseteruan di luar sana tidak menurunkan cita kita kepada Rasulullah, kepada zuriat-zuriat Rasulullah SAW, baik asyraf ataupun ahbab ya, baik zuriat Wali Songo ataupun zuriat Ba'alawi ya. Amin ya rabbal. Saya bukan zuriat Wali Songo, saya Wali Songo wali murid. Saya juga bukan zuriat Ba'alawi, saya nggak ada kepentingan membela itu. Saya orang Minangkabau, Padang. Debat Wali Songo habaib adanya di Jawa Pak, di Padang nggak laku ya. Saya baru pulang dari Kalimantan, di Kalimantan nggak ada tuh berisik-berisik tuh debat itu. Maka tugas kami hanya babul ilm, betul Kiai ya? Kata Nabi SAW, innama bu'istu mu'allima, tugasku jadi mu'allim. Saya berdoa semoga Allah memantaskan diri kami dan para masyaikh, para habaib menjadi pewaris ilmu beliau. Amin ya rabbal. Itu yang disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ilmu. Jadi yang disebut Nur itu al-ilmu. Jadi kalau orang ada Nur Muhammad dalam dirinya, berarti ada Nur Sallallahu alaihi
Wassalam. Nur ini banyak. Ada nur yang bermateri, berjasad, jadilah tubuh kita, alam semesta. Ada nur yang rohani, itulah al-ilmu, ya. Para masyayikh, para habaib, alhamdulillah negeri kita 80 tahun sudah, ya. Ini kalau orang 80 tahun tua apa muda? Tua apa muda? Tapi Nabi Ibrahim baru punya anak 80-an tahun. Ya, betul nggak? Nabi Ibrahim doa habis bangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Begitu Ustaz, ya? Kalau salah mohon dikoreksi, ya. Kadang-kadang kita ini keracunan kitab, Pak. Alkitab sejati dilupa. Kitab kuning dibaca. Kitab kuning kan penjelas kitab Alkitab sebenarnya. Malah banyakkan hafal Alkitab As-Soforo kita. Kitab kuning daripada Al-Quran. Ini keracunan kitab namanya. Allah cemburu pas itu, ya. Doa Sayyidina Ibrahim. Kata Syekh Ibrahim selesai Ka'bah dibangun, apa kata beliau? Bekas beliau berdoa itu, bekasnya disebut maqam Ibrahim, tempat berdiri Sayyidina Ibrahim. Itu tempat keramat penuh mukjizat. Kenapa? Kaki sang kekasih Allah Khalilullah berbekas sampai hari ini masih ada. 3000 tahun lebih kurang sebelum Sayyidina, bahkan Sayyidina Isa, ya. Sebelum Sayyidina Isa sekitar 2500 tahun. 3000 tahun sebelum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang. Apa kata beliau? Ya Allah, ib'ats fihim, tolong bangkitkan, utuslah dari mereka, pada diri mereka seorang rasul. Jadi Sayyidina Muhammad itu dalam ilmu khillah ada namanya ma'rifatul khillah, ada ma'rifatul hub, itu khosnya Sayyidina Muhammad. Ma'rifatul khillah itu khususiyah Sayyidina Ibrahim. Itu yang ada di kolbunya Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pada ma'rifatul khillah, nama Nabi akhir zaman itu Rasulullah. Maka mohon cari di Quran isim nama Muhammad, mim ha mim dal, tidak lebih dari 4 barangkali. Silakan dicek kembali, siapa tahu aneh salah, kan, ya. Hafalannya kali Quran kita beda gitu. Ahmad hanya sekali di Quran. Kalau Sayyidina Adam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Nuh, Sayyidina semua sadah beranbiya dipanggil, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Kamu Adam tinggal di surga dan istrimu. Idris dipanggil Idris, Ibrahim dipanggil Ibrahim, Ismail dipanggil Ismail. Tapi giliran sang nabi terakhir disebut gelarnya. Disebut apa? Jadi ada profesor di kampus kami dulu, katanya sih tamat Timur Tengah, ya. Ternyata lebih tengah kita dari timurnya dia. Masa ngaji Timur Tengah begini aja gak paham? Nggak usah ke Timur Tengah, ente ngaji aja di Indonesia, ya nggak? Ngaji mah kayak Jawa, kayak Betawi, kayak Banten, kayak Padang, beres itu. Jauh-jauh ke Timur Tengah, pulang-pulang membatalkan bab ini. Apa kata ini? Profesor sudah, ya. Profesor nggak tahu lah profesor apa ini, di alam mana lah ini. Ente buka razi di Quran, nggak ada nama Muhammad kecuali 4 kali. Selebihnya Isa, Ibrahim, Musa. Banyakan Musa, Nabi Yahudi, Nabi Bani Israel katanya. Allah. Anda pikir ilmu yang diturunkan kepada Sayyidina Adam, ilmu nama. Kayaknya dia bukan Bani Adam kali ya. Sayyidina Adam karena dikasih nama pertama setelah nama Allah yang diajarkan kepada beliau adalah Asma'u Sayyidina Muhammad SAW. Nama-nama Sayyidina Muhammad SAW. Dari masa ke masa, dari alam ke alam. Ada berapa alam Pak disebutkan di kitab? Alam kita nih yang besar ini
berapa kosmos di kitab nih, katanya ngaji kitab kan. Tarikh Tabari, Imam Tabari wafat 309 tahun, bermazhab Syafi'i, ahli hadis, ahli tafsir. Tafsirnya disebut tafsir sunnah, tafsir berdasarkan sunnah. Beliau menyebutkan di kitab tarikhnya bahwa alam itu lebih kurang 18.000 alam. Di setiap alam ada nama-nama beliau. Itu yang turun ke Sayyidina Adam. Beda alam, beda nama. Itu yang diajarkan kepada qalbu Sayyidina Adam. Maka Sayyidina Adam, Allah singkapkan tirai daripada aras paling bawah ketika dia mendongak dengan qalbu dan kepalanya ke langitnya surga. Langitnya surga langsung aras. Fara'a ismallahil azam wa isma habibihil azim. Maka beliau melihat nama Allah yang agung dan nama kekasihnya yang paling agung. Maka dia bertanya-tanya di hatinya, itu nama siapa? Kenapa bukan namaku di situ? Maka Sayyidina Adam mulai curiga, jangan-jangan bukan aku nabi pertamanya. Ini yang keracunan pelajaran sekolah sejarah kebudayaan Islam itu kan harus direvisi semua, Pak. Serius, ya. Di sejarah kebudayaan Islam yang saya pelajari di sekolah dulu, tasawuf asbab kemunduran umat, asbab nggak mau jihad. Padahal ente bisa cek di semua rihlah dan sirah mujahidin fil alam islami, semua panglimanya sufi. Nggak ada nggak sufi. Kalau nggak sufi, ngeliat orang buka pisau aja takut, digertak orang aja takut, dibully aja takut. Kalau orang nggak bertarekat, ente penakut. Ente bakal jadi orang penakut. Dibully dikit Facebook takut, dibully dikit di Instagram takut, dibully di YouTube takut. Itu baru alam nyata itu. Itu alam juga tuh, alam al-YouTubiyah. Kata Guru Hani dulu, masih hidup beliau tuh ya di Tangerang sana. Ente kalau mau jadi kekasih Allah, ente harus siap dibully 18.000 kampung. Kata, aduh, dalam pikiran aneh, kampung YouTube kali ya. Soalnya alamnya sudah berubah. Kalau dulu kan begitu. Bahkan disebutkan yukaffiruka alf siddiqin. Orang yang ahli ibadah akan mengira kamu kafir zindik. 1000 orang kafirin kamu baru nggak terganggu kolbunya, tidak mencari perhatian makhluk. Dia tetap fokus iltifat ilallah, memandang kepada Allah, baru jadi kekasih Allah. Makanya orang yang paling banyak dicaci di dunia ini orang yang paling terpuji. Siapa itu? Ya, ente ada nggak dituduh gila nggak? Dituduh penyihir? Dituduh tersesat? Dituduh disihir? Aneh udah semua itu. Nabi lebih gila lagi tuduhannya. Jadi ada nama yang disimpan oleh musuh-musuhnya untuk Nabi, ada nama yang Allah masukkan untuk kekasih-kasihnya Nabi SAW. Maka beliau berkalam dalam hadis Bukhari, innali asma, aku punya banyak nama. Di antaranya apa? Ana Muhammad. Ini tubuh ini kata beliau ini Muhammad. Ana Ahmad, yang disebut Sayyidina Isa. Ana Mahi, aku penghapus syariat terdahulu. Ana Aqi, akulah penutup semua risalah. Di hadis yang lain beliau menyebutkan ana rahmatun muhda, aku kasih sayang rahmat yang dihadiahkan untuk kalian. Maka Allah berkalam di Quran yang hayatnya kita sudah hafal semua. Yang enggak maulid aja hafal ayatnya, Bib. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau hai Muhammad kecuali engkau bernama bertugas hadiah rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Maka mohon Habib Alwi jangan terganggu dengan konflik di luar, fokus ngajar aja, maulid aja udah ya. Para asatiz kalau nongkrong-nongkrong nggak usah bahas-bahas yang konflik orang di luar, oke? Fokus. Ngapain fokus kita? Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah.
Tak kenal Allah jika tak kenal kekasih Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau emang kenal Allah, cinta Allah, ikuti jalanku. Kalau ikut jalan beliau mesti kenal beliau, kenal namanya. Jangankan kita, Sayyidina Adam pun mengikuti jalan nama beliau. Ditatap ke langitnya Arsy, terlihat namanya. Dilihat ke pohon surga, itu apa namanya, pohon ada ruas-ruasnya nggak? Ada urat-uratnya nggak? Daun-daun ada ruas-ruasnya, urat-uratnya. Kalau di sorga, Sayyidina Adam karena diajarkan semua nama yang ada di alam yang beliau diizinkan masuk. Kata beliau, aku ra'aitu syajarat al-jannah wa awraqaha. Ya, aku diizinkan melihat pohon-pohon surga, dedaunan surga, itu ruas-ruasnya bertuliskan asma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibuka dikit sama Al-Imam Al-Buni, jadinya Syamsul Ma'ad Kubro. Cuma dipakai untuk tirakatan, itu aja masalahnya. Kalau nggak pakai mursyid, ya pasti jadi bullshit. Maka kitab itu haram kepada orang yang tidak bermursyid. Kita tidak mengharamkan kitab Al-Mujarrabat, Al-Kubra. Ya, kita nggak haramin itu, Pak. Khazinatul Asrar ini lebih agak Qur'ani lah, ya. Haqqi nazili. Mending punya mursyid satu, diajarkan wirid, lebih afdal daripada antum baca kitab Mujarrabat. Ya, punya mursyid, mesti punya mursyid. Kenapa? Ayat tadi Sayyidina Ibrahim doanya apa? Ya Allah, utus pada mereka seorang rasul. Nama beliau Rasulah. Nama Sayyidina Muhammad yang turun kepada Sayyidina Ibrahim namanya Rasulah. Apa arti Rasulah? Utusan, kita sudah tahu. Apa tugas Rasulah ini? Membacakan ayat. Ayat itu ada dua, ayat yang tersurat, ayat yang tersirat. Tersurat ada huruf dan suaranya, tersirat itulah yang qadim azali, tidak berhuruf dan bersuara. Dia makna seluas-luasnya, dia rasa sedalam-dalamnya, dia rahasia dalam rahasia. Maka disebut, bahasanya di sana disebut Suryaniyah. Itu bukan Suryani yang di bumi. Suryan dari bahasa lama berarti sarayanil wujud, mengalirnya nafas wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebut Suryani. Aneh mau tanya nih, Alif Lam Mim, itu apa tuh? Ayat apa bukan? Kaf Ha Ya Ain Sad, ayat atau bukan? Hamim, ayat bukan? Yasin. Oke. Itu bahasa Arab atau bukan? Bukan? Bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab atau bukan? Ayo, yang bilang bukan bahasa Arab angkat tangan. Nggak dosa ente, paling ulang syahadat. Wah, ini benar Habib ngajar, ini benar para asatis benar ngajar ini. Adakah satu huruf di Quran yang bukan Arab? Tidak ada. Jadi kalau ada orang bilang kaf ya sad hamim bukan Arab, ulang syahadat ente. Kenapa? Qur'anan Arabiyyan, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami ja'ala, bukan khalaqa. Kami jadikan, bukan kami ciptakan. Beda loh. Ja'ala dengan khalaqa. Khalaqa dicipta dari tiada menjadi ada. Kalau ja'ala, Allah hembuskan dia, maka dihembuskan dari zatnya. Zatnya qadim, maka kalamnya juga berkait dengan qadim, kita sebut azali. Ketika disalin, diterjemah oleh Lauh Mahfuz, dia bernur. Nurnya itu berhuruf. Hurufnya 28 huruf. Yang 14 dipakai untuk huruf muqatta'ah, sisanya dipakai untuk semua huruf Al-Quran. Maka Quran ada dua jenis huruf di situ, huruf cahaya nuraniyah, huruf zulmaniyah. Yang ada di muqatta'ah alif lam mim, alif lam ra itu disebut nuraniyah. Sebenarnya kalau cara ngamalinnya ada, tapi itu rahasia, aneh nggak boleh bagi.
Masa ente dapat rahasia, kan rahasianya apa? Ada ilmu yang boleh dibagi, ada yang tidak boleh dibagi. Kalau dibagi di majelis begini, itu namanya tidak amanah. Mesti bermursyid dulu baru dibagi, bertalkin baiat dulu baru dibagi. Lo kok begitu pelit amat? Ya aneh dapatnya begitu bro. Kan kita sebagaimana belajar gitu kita ngajar. Kalau kan namanya ahli bid'ah ente namanya, ya. Jadi siapa yang suka bid'ah, dia mengajarkan yang nggak diajarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa tugas Nabi? Membacakan yatlu, bahasa Arab. Apa bedanya yatlu tilawah dengan ikra? Apa bedanya? Ini sama-sama baca. Itu terjemahan anak SD, ente udah ngaji 14 tahun, 50 tahun, sampai hari ini masih begitu ngajinya. Berarti nggak membaca, bukan ikra itu. Yatlu tilawah lain dengan ikra. Ikra itu ijma, ijma hammak, ijma qalbak. Jibril bukan baca ke Nabi Muhammad, bukan ngomong utlu, enggak. Kalau utlu baca, dalam pengertian ada yang dibaca, bacaannya di luar dirinya. Kalau ikra, qara'a yaqra'u, qira'atan, quru'an, Quran, Quranan. Apa artinya? Qara'a, kata Al-Hajjaj, bermakna jama'ah. Apa arti jama'ah? Qara'a artinya jama'ah, mengumpulkan, bahkan hasid, hitung. Itu sebabnya orang haid kalau dia dicerai, apa orang dicerai janda nih, dia ngitung hari dia, disebut kuru, salah satu kuru, 3 hitungan yang dihimpun, dikumpulkan. Betul nggak? Nggak cocok loge, emang cocok. Nah, dari ilmunya dari sono begitu. Ini biar nyambung ke fikihnya, usul fikihnya, nyambung ke usul akidahnya, nyambung ke usulul ma'rifatnya. Dikit-dikit kita sentil ya, biar tambah sesat ente ya. Biar ente siap dituduh sesat, siap dituduh gila. Gila betuhan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata beliau, kulluna usiba bil junun. Semua kita akan ditempa, dikenai kegilaan. Ada yang cinta handphone, cinta bini, cinta kerjaan, cinta popularitas, cinta nongkrong, cinta ngafe, macam-macam, benar nggak? Maka sebaik-baik gila Majnun dan Laila. Apa gilanya Majnun? Jangan dikira Majnun itu gila kepada seorang gadis. Dia sedang gila kepada Nurullah pada gadis itu. Maka ketika si gadis itu datang, dia bilang, "Mara itu Laila, aku tidak lihat Laila." Laila itu malam yang indah, ada rembulan Al-Badr. Kok aku nggak lihat Al-Badr di wajahmu? Ternyata dia sedang fana kepada Nurul Badr. Tola'al badru alaina. Kalau udah terbit bulan purnama, bintang masih kelihatan nggak? Nggak ada. Kecuali pagi menjelang subuh kelihatan bintang kejora, planet Venus. Hanya dia ya, sama bawahnya dikit Merkurius. Paham nggak maksudnya tuh? Itu bulan mau selesai tugasnya malam hari. Kalau udah mau selesai baru dimunculkan. Munculkan di sampingnya sedikit ada cahaya. Itulah yang disebut pintunya beliau, gerbangnya beliau. Kalau engkau bisa takjub melihat bintang kejora, masa tidak takjub kepada purnama? Lebay. Nggak pakai cakep. Yuzakihim, sebelum yuzakihim, yatlu alaihim ayatihi. Ayat yang dibacakan, yatlu tilawah dalam bahasa Arab artinya dialirkan, di-sharing. Kalau kita mau mengalirkan, menumpahkan sesuatu,
dalamnya harus ada isi atau kosong. Nah, ini pelajaran buat kami dan semua para mu'allim. Jangan sampai itu wadah ditutup atasnya, tetap buka. Hatta walau ra'aita kalban ta'lam minhu. Seandainya pun melihat si guguk, kita belajar juga dia. Melihat burung, kita belajar. Nabi mengajarkan itu, apa kata beliau? Sebaik-baik tawakal burung, pagi berangkat perut kosong, pulang dia sudah kenyang dan dia nggak mikir besok rekeningnya gimana, bayar SPP anak gimana, enggak. Makanya kata Imam Kusyairi, as-sufi ibnu yaumihi waqtihi. Sufi itu nggak mikirin besok dalam angan-angannya, dia hanya mempersiapkan dirinya untuk menerima aliran takdir baru besok. Apa caranya? Raditu billahi rabba. Dia ridha sebelum terjadi. Itu yang disebut memandang Allah sebelum terjadi. Itu yang diajarkan Sayyidina Khadir kepada Musa, bukan Musa Al-Kazim. Tapi kayaknya ini cocok juga buat beliaunya. Jadi kalau orang faham siapa skenario sutradara tunggal di alam semesta, orang akan happy aja. Kita kalau nonton nih, sadar nggak kalau itu bohongan? Terus kenapa bingung? Terus kenapa sedih? Kan ibu-ibu kan sering sedih, Bu ya? Ya, kalau dulu film India, sekarang Korea. Bapak-bapak ini nontonnya masih film itu ya, Jaka Sembung ya. Wajahnya soalnya horor, Pak ya. Ya. Ada Jaka apa dulu? Jaka Sembung, Jaka Geledek. Aduh, Jaka Pesek. Jaka Tingkir, aduh macam-macam. Yatlu alaihim ayatihi. Beliau sharing karena beliau min ladun hakimin alim, selalu laduni, terima download dari Allah, tidak berhijab melalui wasilah Jibril. Maka Jibril bilang, "Hai Muhammad, ikra, kumpulkan yang di dalam dirimu." Mana sanggup Jibril bawa ayat? Gak sanggup. Ini kekeliruan mengajarkan bab nuzul Quran. Quran jelas ya, bahwa Allah mengatakan kepada Sayyidina Muhammad bahwa engkau mengambil Quran min ladun hakimin alim, langsung laduni dari Allah, enggak lewat Jibril. Jibril itu perangkat Rasulullah, lembaga rohani Rasulullah, bertugas untuk mengguide sebagai mentor. Hai Muhammad, ini bab syariat, ini bab syariat, ini bab syariat, ini bab syariat, dan itu fix sampai hari ini tidak boleh berubah. Tapi ada, itu yang kita sebut tersurat, ada yang tersirat. Dalam hadis Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, kitab Nawadirul Usul, hadisnya hasan. Ya, Imam Hakim Tirmidzi ini sezaman dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud. Tirmidzi umurnya panjang sekali dan dia wali ghaus setelah para imam seperti Junaid Al-Baghdadi. Dia adanya di Uzbek, di Tirmiz. Ini beda dengan Abu Isa At-Tirmidzi, senior dia. Ya, juga di sana. Tapi lebih masyhur Hakim Tirmizi di kampungnya Tirmiz. Hakim Tirmizi meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada Quran itu ada zahirnya dan batinnya. Ini bukan kalam Ghazali, bukan hadis palsu. Ini hadis hasan ya. Hasanahu jam'un minal ulama. Hadis yang hasan, yang dibaguskan nilainya oleh para ulama. Ya, Quran itu ada zahirnya, ya, ada batinnya. Yang zahir itu yang tersurat, yang tersirat itu yang mengalir terus, itu yang diwariskan kepada ulama warasatul anbiya. Oleh karenanya ilmu yang tersurat itu sahabat jagoannya, tapi ilmu yang tersirat itu orang-orang akhir zaman panglimanya. Maka Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, ummati la adri. Nah, ini beliau ngomong itu nih, umatku aku nggak tahu. Ini kalimat nggak tahu ini bukan berarti nggak tahu, ini hanya menunjukkan hayrah wa ta'ajjub, heran.
Apa kata beliau? Ummati la yudra la adri awaluhu khair aw akhiruhu. Yang terbaik itu awal apa akhirnya? Awaluhu dengan yang tersurat, akhiruhu dengan yang tersirat. Itu sebabnya Abu Bakar gak nulis kitab Ma'rifat, yang nulis Imam Junaid. Sayyidina Ali gak nulis kitab Ma'rifat, yang nulis Syekh Abdul Qadir Jilani. Hisan bin Thabit tidak nulis kitab syair, yang nulis Ibn Arabi. Ya. Umar bin Khattab tidak nulis kitab Al-Faruq, enggak nulis dia. Yang nulis hukum-hukum fikih Al-Imam Al-Mutallabi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imamuna mujaddiduna. Ya, alhamdulillah. Al-Fakir ini dapat ijazah semua mazhab, alhamdulillah Habib. Ya, tapi tidak boleh mengiftakan kepada orang, mengajarkan kepada orang kecuali mazhab Syafi'i. Ini pesan guru, satu guru yang lain enggak. Tapi di Indonesia kata guru aneh, ente nggak boleh fatwa di sini kecuali dengan mazhab Syafi'i. Ngajilah kita ke ulama Suriah. Murid dari Syekh Taufik Al-Buti, namanya Dr. Badi' Sayyid Al-Laham, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? "Law ittala'ta ya habibi mazhaban wahidan la jama'ta jami'al masail fi madhhabin wahidin." Seandainya kamu mutolaah mengkaji semua mazhab, nggak sanggup, tapi cukup satu mazhab dari awal sampai akhir dalam penuh, dalam luas seluas-luasnya, kamu akan jumpa semua perdebatan mazhab yang lain cukup di satu mazhab. Aqulu sadaqallah wa sadaqta ya syaikhi. Saya katakan engkau benar wahai guruku. Jadi dulu saya ini mengira kalau kita ini ke Mekah, Habib, ini banyak ustadz, mohon maaf, ustadz ini menyesatkan juga ini ya. Ustadz travel nih ya, Masya Allah. Ente taubat Ustadz. Katanya ustadz ya, ente kalau pergi umroh haji ganti mazhab, karena situ bersentuhan laki sama perempuan, harusnya batal, harus wudu. Aneh pikir dia kayaknya nggak ngaji mazhab Syafi'i dengan benar ini ya. Imam Syafi'i sebelum mendirikan mazhab sendiri dia apa? Maliki. Betul nggak? Dia belajar mazhab Hanafi ke Muhammad Syaibani di Baghdad. Hanafi. Dia belajar mazhab Zaidi Ja'fari di Yaman. Dia belajar mazhab Al-Jam'i, mazhab Al-Laythi di Mesir. Dia belajar mazhab, semua mazhab dia pelajari yang ada di zamannya. Maka umurnya cuma 54, tapi setara dengan 504 tahun. Ente punya umur 50 tahun, setara dengan 5 menit ya Imam Syafi'i. Coba lihat, hari ini semua mazhab, tidak ada satu mazhab pun kecuali ada kalam Syafi'i. Walaupun dia seorang Hanbali, walaupun hari ini dia seorang Hanafi, pasti dia nukil kalam Syafi'i. Apa kalam fenomenal Syafi'i? Imamuna idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis sahih itu mazhabku. Akhirnya kalam ini diculik oleh orang anti mazhab, musuhnya Habib Alwi bernama Wahabi. Tapi itu kan musuh aneh, Bib. Itu teman Anis, karena dia dulu Wahabi. Dulu. Iya, aneh pakai hadis kalam itu tuh. Kalau hadis sahih itu mazhabku. Diambil kalam itu untuk membatalkan amal-amal Syafi'iyah hari ini. Maka mereka buat yayasan Ma'had Syafi'i. Pas masuk nggak ada kunut, karena kata mereka hadis kunut semuanya batil. Inilah mazhab Syafi'i. Oh, dia kira yang belajar sunnah dia doang. Emang kalau belajar sunnah bajunya harus kayak Habib, harus pakai sorban gitu ya, jenggotnya harus sepanjang begitu. Nggak punya jenggot, sorry. Ya, bajunya harus gamis. Jadi kalau pakai sarung begini nggak ahli hadis gitu. Hah? Gergetan juga kita sama orang begitu ya. Dia nggak tahu kalau dia buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, semua kitab-kitab hadis. Nabi itu nggak ada pakai baju kayak Habib. Sorry Habib, nggak ada. Ente kalau buka Sahih Bukhari, Kitabul Libas, Kitabuz Zina, Nabi itu pakai sarung, bro. Selamat yang pakai sarung.
Tapi masalahnya sarungnya bukan BHS, bukan Wadimor. Ya. Ya. Bukan juga. Jadi ente jangan kira baju begini bukan baju Nabi. Ini pakaian ala Rasulullah yang aneh pahami. Dulu kita ngaji ke seorang syekh ahli hadis, imam besar Istiqlal yang lama. Aneh bayangin deh, 15 tahun kita bersama beliau, alhamdulillah sampai beliau wafat. Aneh kira ahli hadis 9 tahun di Jombang, 9 tahun di Saudi. Itu serbannya selebar ban Vespa. Aneh kira begitu, gamisnya 2 kali lipat daripada gamisnya Habib Alwi. Jenggotnya sepanjang jenggotnya Agus Salim. Ya, pikiran aneh nih. 15 tahun yang ngaji beliau, nggak pernah beliau pakai gamis kecuali sekali marrah fi hayah hasba marait. Nggak pernah pakai sorban. Kalau aneh dapat ijazah sorban lain bab kan. Beliau nggak pernah pakai sorban. Aneh pikir emang ahli hadis begini. Tadinya mau keluar, sebulan ngaji di situ, kata senior nih, gimana Ji? Kerasan nggak? Aneh orang Padang nggak ngerti kerasan itu apaan. Aneh kita kekerasan. Ternyata betah. Ya, aduh. Aneh mikir kerasan apaan? Ke teman kita di samping, lu betah nggak katanya? Oh, nggak Kang, nggak betah. Yaudah keluar aja katanya. Itu nyelekit tuh. Keluar aja ente. Dia ngomong keluar, dalam hatinya tetap masuk aja. Soalnya udah ngorbanin, udah nggak jadi berangkat ke Kairo, beasiswanya dikasih ke temen, kan rugi 2 kali. Tapi wallahi ya Habibi, itu aneh ngaji. Apa yang dikaji orang di Mekah berabad-abad, kutubus sittah namanya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, itu semua dikaji di ma'had kita dalam bahasa Arab. Jadi siang malam kami ngaji pakai bahasa Arab. Tapi hidung nggak pernah mancung ke Habib Alwi. Sorry Habib, aneh pakai ini. Ya, aneh kira kalau ngomong bahasa Arab hidung aneh langsung mancung kan. Pengennya jenggotnya begini terus ada gitu kayak Muhammad bin Salman kan. Pengennya matanya kayak begitu tuh. Nggak bisa. Benar nggak Ustaz? Antum baca sholawat 1000 hidung jadi mancung nggak? Gak ada efeknya. Maka ente jangan mau ditipu sama orang yang ngaku ahli hikmah. Baca sholawat ini rezeki lancar, ente dibohongi. Dibohongi namanya. Itu dibikin malas, duduk nggak mau usaha. Kalau orang hikmah yang aliyah, yang sejati, yang tinggi, disuruh orangnya wini dan diambil asbab kerja. Itu baru ahli hikmah aliyah. Kalau enggak namanya hikmah laziyah. Lazi. Ya, pemalas itu. Ya betul, bayi aja datang wah rezeki. Tapi kalau orang nunggu rezekinya ya setunggu-tunggunya. Tapi kalau kita jemput rezeki, kita pasang sholawat, biar pintu langit terbuka, keberkahan ada, kita ambil asbab. Baru asbabnya Allah berkahi. Allah benci dengan pemalas atas nama wirid. Ente mau ijazah apa nih sanadnya? Serius, semua kitab-kitab hikmah ini punya ijazahnya. Cuma kita nggak pernah ajarin ke murid, ke sahabat kita, amalin nih ente kaya. Enggak. Amalkan ini, ente punya usaha, Allah cukupkan, Allah berkahi. Selalu gitu. Ya. Kecuali ente sudah makomnya makom tajrid. Tajrid itu gimana? Duduk aja rekening jalan Pak. Ini kayak Habib. Ini apa Albil Center apa? Albil Water ya. Ini promosi nih Bib ya. Iya salah. Tidur aja, ongkang-ongkang kaki, rekeningnya hidup. Ente hidup, rekening mati juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke nama Rasulullah ya.
ini udah mulai gerah nih, berarti ini bentar lagi selesai nih. Yatlu alaihim ayati. Jadi ada 2 ayat ya. Ayat apa? Tersurat. Apa arti ayat? Al-ay, apa arti ay? Ayat, sign, tanda, mana, simbol. Maka simbol yang zahir itu ada sirnya. Oleh karenanya tafsir ada 2 alirannya. Tafsir yang membicarakan zahir tersurat, ada tafsir yang bahas sir yang tersirat. Ya, kalau yang tersurat selesai sudah, bosan kita. Tapi yang tersirat ente nggak akan bosan. Marhaban Habib. Ya Faisal, ya Faisal. Insyaallah Kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tugas Nabi pertama apa? Sharing ayat. Orang nggak bisa sharing kalau dia nggak punya. Bisa nggak Habib kirim duit transfer tapi nol, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak orang mencerdaskan orang lain, dirinya belum cerdas? Bisa nggak orang bagi ilmu, di kolbunya, di sodernya, dadanya nggak ada ilmu, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Oleh karena itu sampai mati otak sini mesti terbuka terus. Jangankan ke orang yang beda faham, kepada yang beda bangsa aja, bangsa jin, bangsa hewan kita berguru. Ya. Lalu tugas Nabi apa di situ? Doanya Nabi Ibrahim. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Inilah yang disebut ilmu tasawuf, tazkiyah. Jadi kalau orang nanya, mana dalil bertasawuf? Ini dalilnya. Yuzakkihim. Ada di Al-Baqarah, ada di Al-Jumu'ah. Kita sebut ilmunya tazkiyatun nafs, yang sudah menjadi satu lembaga ilmu yang ilmiah, disusun dengan baik oleh Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mujaddid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Jadi nggak ada hari ini orang bertasawuf kecuali dia akan meniru, mengikuti, mengambil keberkahan ilmu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Nggak ada. Ini kitab Simtud Durar ini efek Ghazali. Wirid pagi sore, Wirdul Latif, Hizib Bahar, tarikat ini, tarikat Naqsyabandi, Ba'alawi, Qadiri, apapun semuanya min atharil Ghazali. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani meringkas kitab Ihya, lalu merevisi dan mengupgrade-nya. Oh, ini tanda ilmu tersirat selalu di-upgrade. Kata Ghazali, jiwa itu ada jiwa binatang ternak, jiwa buas, jiwa syaitan, jiwa malaikat. Kata Syekh Abdul Qadir, itu ilmu yang tersirat di kolbu Ghazali. Di zamanku sudah di-upgrade. Apa kata beliau? Bukan jiwa malaikat. Kita nggak perlu jadi malaikat. Apa kata beliau? Jiwa binatang ternak, bahimiyah, jiwa buas, sibaiyah, jiwa syaitaniyah, penipu, koruptor tuh penipu. Itu jiwa syaitaniyah tuh. Kalau dia nggak tobat gawat itu. Dan yang keempat, jiwa robbaniyah, bukan malakutiyah. Kenapa kita nggak dituntut jadi malaikat, Pak? Karena manusia, kata Imam Hulaimi, guru Al-Baihaqi, Imam Sunnah, lebih tinggi sebagian mereka dari malaikat. Yang pasti bukan ente orangnya. Jibril mana Muhammad tinggian mana? Jibril mana Muhammad tinggian mana? Susah amat sih nyebut tinggian Muhammad. Jibril mana Muhammad tinggian mana? Malu takut ente. Syekh Abdul Qadir berkalam, Allah berilham di kolbuku, kata Allah, aku ciptakan hai Muhammad nur malaikat min nuril insan, dari nur insanmu. Jadi malaikat tuh anak-anak cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya senang nih nama Ma'had Albil Nur Muhammad. Ini
Habib nih gila juga nih. Orang mensesatkan Nur Muhammad, dia pakai nama itu Nur Muhammad. Selamat gila, Habib. Berarti kita sudah KTP-nya sama, Habib. Susah gila. Alhamdulillah. Ayah saya namanya Muhammad Nur Akmal. Kakek saya namanya Nur Muhammad. Muhammad Nur. Njit saya namanya Muhammad Abdul Hamid. Atasnya udah lupa, Pak. Beda sama beliau, sadarnya ke atas masih jamu, walaupun dibatalkan sama sahabat kita yang satu itu. Ya, kalau aneh tahu diri aja. Jangankan nasab beliau nih, nasab aneh aja nggak jelas ke atasnya. 4 doang ke atas. Dan ini dikalamkan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, mufti Syafi'iyah di Mekah di zamannya, murid pengarang I'anatul Talibin dan murid Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan. Gurunya pendiri NU, Muhammadiyah, Perti, semua organisasi Ahlussunnah di Indonesia berguru ke Ahmad Khatib. Dia nulis biografi sini, dan saya bilang apa? Saya hanya tahu 4 sanad ke atas. Aneh bilang, kayaknya kita sama ini. Jangan-jangan ente cuma tahu babe doang. Ya, kakek udah nggak tahu. Jadi bukan anak, ini anak dari alam lain deh kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit lagi. Tugas Nabi apa? Tadi pembaca, sharing. Kedua, membersihkan. Yang ketiga, wa yu'allimuhum, tuh puncak tugas Nabi sebagai apa? Mu'allim, mengajarkan mereka Alkitab itu yang tersurat, Al-Hikmah yang tersirat. Alkitab fix, tidak boleh berubah, syariat tidak boleh ditambah, tapi Al-Hikmah yatazayat wa yansha wa yazid wa yazid wa yazid hatta yaumil qiyamah. Maka Alkitab wilayah sahabat, Al-Hikmah wilayah umat akhir zaman. Ya, ini wilayah kita. Makanya di kitab ini Simtud Duror disebutkan salah satu Al-Hikmah yang didapat oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, betul ya? Beliau ini murid Said Ahmad Zaini Dahlan, seperguruan dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib ini dapat sanad dari Said Dahlan, tapi beliau sudah jarang ngajar. Dititipkan ke khalifahnya nama Bakri Syata'i I'anatul Talibin. Ya. Salah satu murid Said Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki itu, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror. Makanya mohon maaf nih habaib, mohon maaf habaib, mohon maaf ya. Hampura kata orang ini ya, hampura gitu ya. Al-afu. Gak boleh Ba'alawi menghina Thariqat Mu'tabarah, apalagi Qadiriyah. Ada Habib ngomong ke telinga aneh, ngomong gitu. Thariqat kami nih asyrafut turuq wa ala turuq fil alamil islami. Oh gaya bener ente, Bib, ente bilang gitu. Ente boleh punya nasab, tapi ente gak punya sanad. Kenapa kita bilang begitu? Ente baca Simtud Duror, Bib? Iya, aneh hafal, luar kepala. Oh ya udah, oke, hebat ente. Pengarang Simtud Duror siapa? Habib Ali Al-Habsyi. Ini sebagai mu'alim nih, sebagai mu'alim kita boleh marah, ya, kita boleh mendidik orang yang tidak paham, menegur orang yang lupa, membanggakan yang gak perlu dibanggakan jika tidak pada tempatnya. Apa kata beliau? Akhastu al-Qadiriyah, aku ambil Thariqat Qadiriyah dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Bahkan beliau punya cucu, rohaninya dapat sir, kasih nama cucumu Abdul Qadir. Maka saya punya guru pengijazah Simtud Duror, murid dari Habib Abdul Qadir. Alhamdulillah, begitu dekat mereka. Jadi nggak usah bangga-banggaan, jangan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga-bangga dengan thariqahnya, mazhabnya, manhajnya, jangan. Thariquna wahid, thariquna al-Muhammadiyah. Thariqat kita satu aja, thariqat Sayyidina Muhammad. Selebihnya cuma cabang-cabang. Maka Qadiri Muhammadi, Ba'alawi Muhammadi, dan tidak ada satu thariqat pun kecuali bersanad kepada Sayyidina Ali. Kalau kita buka kitab sanad thariqat yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sanusi, apa kata beliau, 40 sanad thariqat di situ, dan dia dapat ijazah semua.
Dan saya menerima ijazah kitab itu dari mursyid saya, dan dia ijazahkan semua yang di situ. Apa kata beliau? Sayyidina Ali Sayyidul Mursyidin. Sayyidina Ali itu sayyid, pimpinan para mursyid, puncak semua sanad thariqah, pintu gerbang baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya, awal beliau mulai turun dari kekuasaan, beliau sudah dihujat, dicaci maki. Jadi aneh sampaikan cinta aneh kepada semua zuriat Nabi, mau Jarul Wali Songo atau Wali Songong ataupun Ba'alawi. Kalau nanti Wali Songo kan. Kalau betul ada ta'alluq alaqah dengan Sayyidina Ali, baik ilmu, sanad ataupun nasab, fantazir, siap-siaplah ente akan dicaci, dimaki. Seperti Sayyidina Ali juga dicaci, dimaki. Baru berhenti caciannya kapan? Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Digantilah di akhir khutbah yang tadinya mengatakan siallah Ali, hancurlah Alawiyin, diganti innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i, diganti. Itu nggak ada di zaman Rasulullah. Itu ijtihad Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan aneh katakan kepada Syiah Rafidah, ya, saudara kita yang Syiah yang suka menghujat sahabat Nabi, jid ente bernama Ja'far Shadiq. Betul? Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali berarti binti Fatimah Zahra, bin Fatimah Zahra bintu Rasulullah SAW. Ja'far Shadiq ibunya adalah anak daripada Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, cicit Sayyidina Abu Bakar, ya. Berarti di darahnya Sadah Alawiyah, bukan hanya Ba'alawi. Alawiyah berarti jalur Musa Al-Kazim, jalur Yaman yang sekarang lagi ramai di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, khususnya Banten, ya. Iya, baik jalur jalur Musa Al-Kazim ataupun jalur yang lagi diperdebatkan itu, semuanya terkumpul pada satu sosok bernama Ja'far Shadiq. Maka siapa yang Syiahnya Rafidah, ente mau Syiah malah sunnah, itu pilihan, tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tapi jangan rafad, jangan caci sahabat Nabi, jangan caci Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Itu kakek daripada Ja'far Shadiq. Maka ketika datang Rafidah kepada Ja'far Shadiq, apa kata orang ini? Allahumma al'an Abu Bakar, Allahumma al'an Umar, qatala Allahu Umar. Begitu. Ini siapa yang ngomong? Kelompok Rafidah, tapi nggak punya nasab, punya semangat doang. Emang orang punya semangat karena nggak punya ilmu begitu, Pak? Ujungnya pakai takbir, tapi nggak cocok. Takbir itu kalimat paling mulia, turunnya di tempat mulia, mesti keluar dari mulut mulia, bukan kulut hujat menghujat. Apa kata Ja'far? Iyyakum anni, kalian pergi dariku, ya. Qad sababtum jaddi, kalian telah mencaci maki kakekku Abu Bakar As-Siddiq. Makanya semua thariqah mu'tabarah, mau Naqsyabandi, Qadiri, mau apapun itu, pasti bersanad kepada Ja'far Shadiq. Mau Naqsyabandi, Ja'far Shadiq. Qadiri, Ja'far Shadiq. Ba'alawi, pasti Ja'far Shadiq. Apalagi semuanya Sayyidina Ja'far qaddasallahu sirrahul azim wa alaihimussalam. Ya, oleh karena itu tugas terakhir Nabi itu apa? Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Salah satu hikmah di situ ditulis di doa ini. Nabi disebut dengan nama yang beliau tidak pernah sebut di hadis manapun. Apa kalimat di situ? Ya Allah, aku bertawasul, disebutkan semua nama Nabi. Puncaknya Al-Ab Al-Akbar, ayahanda tertua teragung di alam semesta, Sayyidina
Hamad. Ada di doa. Tuh, Al-Ab Al-Akbar. Nanti silakan cek lagi Pak. Ya, nanti kalau kita emang rutin nanti Habib, semoga ada waktu, kita akan syarah Simtid Durar. Biar ente gak cuma dapat berkat tapi juga dapat hikmat. Masa nanti kita disindir di surah Al-Jumu'ah, jangan seperti himar yahmilu asfara, keledai yang mikul kitab. Aneh mau tanya, ini terakhir, pertanyaan terakhir nih sebelum menutup nih. Himar bawa Quran 1000 kali bolak-balik, jadi hafiz nggak dia? Hah? Ente kan sering ngomong, aneh jadi tukang bawa kitab kiai aja lumayan, alhamdulillah. Itu bodoh namanya itu. Justru kalau ngomong begitu terusin pakai koma, jangan pakai titik. Aneh jadi pembawa kitab kiai aja alhamdulillah, syukur-syukur dapat ngaji. Kemana kiai duduk, aneh duduk depannya karena bawain kitabnya. Kalau ente cuma ngurusin sendal nggak dapat apa-apa, kecuali berkah doang. Bawa kitab doang nggak dapat apa-apa. Himar itu namanya. Himar masuk surga nggak Pak? Aneh nggak tahu. Karena kitmir pun nanti masuk surga kayaknya dirubah dia. Karena tubuhnya sudah hancur, ruhnya masih ada, ruh hayawan. Ruh hayawan kan bukan hewan. Ruh nabati bukan tumbuhan. Ruh itu ruh. Nabi nyandar ke pohon nih, ya. Nabi dibuatin mimbar, itu kayu yang sudah mati, nangis. Berarti masih ada ruh nabat gak di situ, dan ruh jamat. Apa kata Nabi? Itu semua sahabat dengar, itu karomah sahabat, bisa mendengarkan suara kayu. Kayu nangis bisa kedengeran. Wahanna hadina, begitu dalam syairnya. Ada ya dalam syairnya. Apa kata Nabi? Nabi panggil. Kayak ya kalau orang tubuh Nabi gila ya wajar itu. Cuma kalau Anda percaya, kayu. Nabi tahu nama dia, ada namanya pasti. Ya, Nabi panggil, kamu pilih sama aku atau masuk surga. Karena roh selain roh insani tidak punya akal. Mereka cuma tahu seneng main-main. Fiha yal'abun. Maka si roh jamat dan roh nabat tadi, dia milih masuk surga. Kalau seandainya dia ruh insan, dia bilang apa? Apa dia bilang? Aneh ingin bersama engkau wahai Rasulullah. Susah senang bersama engkau wahai baginda. Susah senang bersama engkau wahai baginda. Maka ada seorang sahabat di perang Uhud, ketika Nabi sudah ditarget orang nih. Dulu kan belum ada apa namanya itu, jet, apa namanya itu, gitu, apa namanya, roket. Aduh, Anda ngecek aja ente ngantuk apa enggak. Itu ada yang ahli tombak, dia bisa nombak 200 sampai 500 meter gitu, hampir satu, wah, setengahnya 1000. Itu nggak tahu tangannya kayak gimana tuh, latihan dia. Itu orang sudah target dari jauh. Sahabat lihat, dia bilang, biar aneh jadi perisai Rasulullah. Ketika sekitar 10 jarak 10 meter dia langsung berdiri depan Nabi. Tombak jantungnya, wafat seketika di hadapan Nabi. Menangis baginda. Tapi karena wajahnya mirip, sorbannya mirip Rasulullah, dikira yang meninggal Rasulullah. Maka kata orang, Qutila Muhammad. Mereka kira Nabi Muhammad sudah meninggal. Ini ilmu hikmah sebelum kita ikhtisar. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak riwayat. Ada nggak banyak, bahwa Nabi giginya rusak ketika perang Uhud, benar nggak? Meninggal karena racun, betul nggak? Betul? Ente langsung terima hadisnya. Terus ayat gimana? Kalau ada hadis bertentangan dengan ayat, duluin mana? Ini ajaran guru aneh, Syekh Hasan itu masih hidup, yang dirin Jamiah Syafi'iyah di Cianjur, masih hidup. Kita ngaji sebelum beliau bikin Jamiah. Al-Quran berkalam, wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang menjaga kamu dari gangguan-gangguan makhluk bernama manusia, apalagi jin.
Berarti maksum itu zahir dan batin. Maksum tidak hanya dari dosa, minad darar, minas sumum, racun. Makanya sahabat waktu Nabi makan, Nabi nggak mati, sahabat tepar mati langsung. Tuh, bingung nggak sama hadis ini? Orang Yahudi ngundang Nabi cuma ngecek, dia ini eksperimennya gila. Dia ngecek bener gak Muhammad ini Nabi. Kalau Muhammad ini Nabi, pasti itu racun sama daging ngomong. Kalau dia malaikat, dia makan nggak apa-apa. Itu daging nggak tahu masih di tangan pada di mulut, dagingnya ngomong, ya Rasulullah. Kaget Rasulullah, cari nama orang di mana. Kayak Nabi lagi lewat di bebatuan Mekah, batu baca salam, Nabi lirik kiri kanan, kok nggak ada orang. Coba kalau ente mengalami itu, ente langsung gila, ente kabur. Kalau Rasulullah cuma ngeliat orang biasa aja, oh batu, kita langsung. Ada ruh jamat di batu, itu yang baca salam. Jadi jangan maksiat walaupun di tempat sepi. Ada ruh di situ. Ya, cepat-cepat istighfar kalau ente maksiat. Itu ruh ngutuk ente, laknatullah alaih. Kalau dia baik dia bilang tobat akhi, tobat bro gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya, kalau udah akhirnya belum. Aneh putus aja nih udah keringetan. Ceritanya masih panjang sebenarnya. Udah keringat, Beb. Kita biasanya kalau sudah keringat begini, itu warning. You must stop. It's enough. Ceritanya aneh gantung aja ya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Ini pemanasan. Ya, jurus pertama belum keluar. Nanti biar Habib aja yang keluarin. Tugas Nabi yang paripurna adalah muallim. Muallim itu tidak hanya mengajarkan yang tersurat, tapi juga mengajarkan yang tersirat. Itulah yang kita sebut hari ini mursyid kamil mukammil. Mursyid yang sempurna disempurnakan Allah. Dia ngerti ayatnya secara akal, dia faham rasa ayatnya secara rohani. Semoga kita dikumpulkan dalam tugas ini. Jadi siapapun yang punya 4 karakter ini, dialah pewaris Rasulullah. Ya. Jadi kalau ente mau cari siapa sih ulama pewaris Rasulullah, lihat, dia bacakan ayat, dia mentazkiyah, membersihkan kolbu, dan dia yu'allimhul, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa al-fakir. Mohon maaf salah kurang, mohon maaf jika ada yang tersinggung. Semoga semuanya tersinggung. Semoga semuanya memberi pintu maaf. Al-afu minkum, nasallahu al-afwa wal afiyah, wa nasallahu taufiq wal hidayah, wa nasallahu hadi ayahdiyana, wa nasallahu sattar ayasturana, wa nasallahu salam ya salam sallimna fid dunya wal akhirah. واستر يا ربنا يا ستار عوراتنا ظاهرا وباطنا بجاه سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح الخاتم وآخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.